Selamat siang intelektual muda, saat ini sedang berlangsung kegiatan kuliah umum bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Doni Monardo, Komisi Utama Mining Industri Indonesia, dengan tema mewujudkan kampus kebangsaan yang berwawasan lingkungan, yang diikuti oleh mahasiswa Departemen Biologi dan perwakilan Ormawa Universitas Negeri Padang pada Jumat 25 November 2022 di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Berikut berita selengkapnya. Universitas Negeri Padang menyelenggarakan kuliah umum bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Doni Monardo, Komisi Utama Mining Industri Indonesia, dengan tema mewujudkan kampus kebangsaan yang berwawasan lingkungan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Andos Haji Ganefri MPD PhD, yang diikuti oleh mahasiswa Departemen Biologi dan perwakilan Ormawa selingkup Universitas Negeri Padang pada Jumat 25 November 2022 di Gedung Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Implementasi mahasiswa dalam mewujudkan kampus kebangsaan yang berwawasan lingkungan berupa kebiasaan baik dengan mengurangi sampah plastik, salah satunya dengan menggunakan tumbler. Penggunaan tumbler ini merupakan masalah sederhana tetapi sulit dilakukan. Kemudian, untuk membantu melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan menanam bibit pohon yang bernilai ekonomis dan merawatnya. Sekitar 5-7 tahun dapat menghasilkan keuntungan. Serta peran mahasiswa dalam mewujudkan kampus kebangsaan yang berwawasan lingkungan, salah satunya faktor yang harus dilakukan bahwa kampus harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara. Indonesia, sebuah negara yang mengusung Pancasila sebagai ideologi, jangan terpancing sedikit pun dengan diiming-imingi dan didorong oleh paham lain selain Pancasila, ujar Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Doni Monardo. Merubah kebiasaan yang kurang bagus, ya, buang sampah tidak sembarangan, dan sudah mulai membiasakan diri kemana-mana itu menggunakan tumbler. Jadi tidak menggunakan minuman air kemasan sekali pakai buang, karena itu menimbulkan polusi sampah. Nah, kalau tumbler ini akan membantu. Itu masalah sederhana, tapi jarang dilakukan. Kadang-kala cuma seremoni saja, habis itu lupa. Kemudian merubah perilaku lainnya, ya, untuk bisa lebih semangat, ya, membantu lingkungan dengan membuat bibit pohon. Membuat bibit pohon, kemudian merawatnya dan menanamnya. Setelah ditanam pun kembali dirawat kembali. Ya, jadi setiap mahasiswa kalau bisa pemerintah, ya, membuat bibit pohon, kemudian menanamnya. Lantas jenis pohon yang dipilih juga punya nilai ekonomi, punya fungsi ekologis. Kira-kira 5 tahun sampai 7 tahun, ya, sudah punya keuntungan yang bagus sekali, ya. Banyak jenis vegetasi di Sumatera Barat ini yang punya nilai ekonomis dan punya fungsi ekologis. Ya, satu faktor yang harus dilakukan bahwa kampus harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari warga negara yang mengusung Pancasila sebagai ideologi, ya. Jangan terpancing sedikit pun para mahasiswa diiming-imingi, ya, dan didorong untuk memilih paham selain Pancasila. Ya, bangsa Indonesia ini sudah puluhan tahun, ya, menghadapi berbagai macam tantangan yang berhubungan dengan kebangsaan. Ya, dan kita lihat banyak negara satu agama, satu suku, satu bahasa, terjadi perang saudara sampai sekarang belum selesai. Nah, Indonesia memiliki begitu banyak suku bangsa, begitu banyak bahasanya, dan ini adalah kekuatan nasional kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan orang Sumatera Barat dari dulu, ya, memiliki jiwa kebangsaan yang luar biasa. Ya, ketika proklamasi kemerdekaan dilakukan, kita lihat berapa persen tokoh-tokoh nasional ini yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, kita yang sekarang masih ikut andil dalam hadir dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, ya, harus bisa ikut membantu mewarnai, ya,
agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang kokoh, kuat. Masalah kebangsaan, masalah ideologi ini nggak boleh lagi ditawar-tawar. Jangan mau dipengaruhi oleh paham-paham yang jelas menyimpang dari ideologi bangsa kita. Ya, saya berharap ada upaya nyata ya. Ya mungkin Pak Rektor sudah begitu banyak mengundang para pembicara. Ya, langkah nyata masalah kebersihan misalnya di kampus, ya WC harus bersih semua. Ya, tidak boleh ada WC yang kurang bersih. Ya, karena ini cermin dari budaya. Ya, kamar mandi itu penting sekali. Kemudian tempat sampah harus ada di berbagai tempat, ya, sehingga tidak sembarang orang buang sampah sembarangan. Ya, jadi orang Minang ini ya orang yang sangat peduli dengan agama. Nah, agama mengajarkan kita untuk masalah kebersihan, ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini praktekkan saja yang sederhana seperti ini. Ya, termasuk tadi ya bagaimana setiap insan itu mau berbuat sesuatu untuk alam, ya. Cari bibit pohon yang bagus, ya mungkin manggis, ya, pohon pinang. Tadi saya katakan manggis ini ekspornya, permintaan ekspor banyak sekali, termasuk pinang dan banyak lagi jenis tanaman yang punya fungsi ekologis tapi punya nilai ekonomis. Berbuat sesuatu, ya rata-rata kan pasti punya lahan di daerah asal ya, di kampung ya. Nah, jangan biarkan lahan ini menganggur ya, karena setiap jengkal tanah itu harusnya bisa memberikan nilai ekonomi. Rektor Profesor Dr. Andes Haji Ganefri MPD PhD menegaskan, Universitas Negeri Padang merupakan kampus yang mengusung paham nasionalis dan juga menghargai bahwa negara ini multibudaya, multikultural, multietnis, dan multiagama. Sekretarian menganggap jika kita sudah berpikir bahwa kitalah yang benar, maka dapat diartikan itulah awal-awal kehancuran bangsa ini, sehingga kita harus saling menghargai. Kita harus menanamkan nilai-nilai toleran sesama mahasiswa, walaupun berasal dari agama yang sama, tetapi memiliki suku yang berbeda-beda. Contohnya, mereka satu suku, satu bangsa, tetapi mereka bisa diadu domba karena tidak ada yang menyatukannya. Bersyukur di Indonesia ini memiliki Pancasila, orang-orang Minang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan dan nilai-nilai toleran serta saling menghargai perbedaan. Mudah-mudahan lulusan dari Universitas Negeri Padang selalu mengusung bahwa kebinekaan itu merupakan modal untuk membangun bangsa ini. Pada akhir seminar ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada narasumber, dilanjutkan dengan foto bersama narasumber dan peserta seminar. Nah, menurut pendapat saya sendiri, setelah saya mengikuti kegiatan pada saat ini, yaitu saya mengetahui bagaimana sih dampak dari bencana tersebut, bencana alam, dan bagaimana meningkatkan sebuah wawasan yang dapat meningkatkan kualitas mutu di kampus tersebut dengan meningkatkan lingkungan yang sangat asri. Nah, oleh karena itu kita sebagai agent of change atau sebagai mahasiswa perlu meningkatkan kampus yang berwawasan lingkungan yang asri dan bisa menumbuhkan semangat kita untuk kuliah dengan menghirup udara segar tentunya. Nah, menurut pendapat saya, peran kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan kampus yang berwawasan lingkungan itu yang pertama, kita harus menjaga lingkungan itu sendiri. Dengan apa? Dengan kita menjaga lingkungan, kita bisa meningkatkan wawasan yang adiwiyata, penghijauan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di lingkup kampus UNP tentunya. Nah, yang kedua yaitu dengan meningkatkan atau stop untuk membuang sampah sembarangan. Nah, dengan membuang sampah sembarangan, kita sebagai mahasiswa bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan juga bisa meningkatkan lingkungan yang asri, lingkungan yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagiaan di sini maksudnya yaitu lingkungan yang asri dan dapat menghirup udara segar dan oksigen yang bagus dengan lingkungan yang berwawasan ini. Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya Mayang Lisda Putri, Agis Fioni Azhar, Marisa Angelika melaporkan.